Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Minggu ini adalah minggu yang ke-999. Tinggal 1 minggu lagi jadi 1000 hari minggu yang berkualitas kita persembahkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu hari ini gereja kita, Gereja BES selalu mengingatkan kita untuk merenungkan, mengingat tentang mega project karakter Kristus. Mungkin boleh ditampilkan. Hari ini kita akan sama-sama menghafal mega project karakter Kristus hari Senin. 1, 2, 3, lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat ketika waktu Gereja BES di Singapura dibuka, 2006 saudara yang dikasih Tuhan, kami adalah orang-orang dari Timor yang diutus oleh gembala senior untuk bergabung membuka gereja di tempat ini. Saya ingat ada satu peristiwa lucu saudara, ketika kami mau makan di kopitiam karena pakaian kami seragam. Jadi orang yang mau kasih kita makan, Bapak dari panti asuhan ya? Kita ditanya dari panti asuhan saudara. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang perlu dikasihani saudara. Jadi kita lihat kenapa dia bilang panti asuhan. Karena bajumu tuh seragam. Sama semuanya. Jadi orang gak salah kalau cap kamu tuh dari panti asuhan. Tapi gak apa-apa, orang dari panti asuhan hari ini Tuhan pakai untuk membesarkan nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, itu identitas kita, tidak apa-apa. Orang mau ngomong apa tentang kita gak usah diurusin. Orang mau bilang kita jelek, orang mau bilang kita apa, gak apa-apa. Itu menurut pikirannya. Tapi kalau menurut saya bernilai dan berharga bagi Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau ajak untuk kita melihat tentang kenapa betapa pentingnya identitas Kristus itu harus ada di dalam setiap kita. Makanya tema hari ini saya mau ajak untuk kita melihat, menemukan identitas sejati di dalam Kristus. Nah kita lihat saudara, di dalam identitas ini ada satu pengertian. Coba kita lihat slide yang kedua. Identitas itu adalah konsep yang menggambarkan siapa diri seseorang. Mencakup karakternya. Amin saudara. Karakteristik, sifatnya, kelakuannya, itu identitas. Sifat dan ciri khas yang membedakan dari yang lain. Jadi kalau saudara lihat saya kulitnya hitam, ini dari timur nih. Kalau giginya putih. Kan kelihatan saudara. Tapi jangan dicoba kalau nyanyi, pasti suaranya bagus. Sorry, ini hanya joke aja saudara. Tapi kan memang benar begitu. Saya saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Tuhan pilih tahun 1992, itu kegerakan terjadi di kota kami. Itu lawatan Tuhan terjadi tanpa ada yang didoakan. Tuhan mengunjungi setiap sekolah dari sekolah lain ke sekolah yang lain. Kemudian membangkitkan saya salah satunya. Identitas ini saudaraku penting bagi kita. Kenapa penting? Kita harus lihat menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada 2 hal yang digambarkan oleh Alkitab tentang identitas kita atau karakter kita ini siapa sebenarnya kita. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Kalau menurut Alkitab, identitas kita hari ini sebagai ciptaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kanan, engkau ciptaan Tuhan. Iya dong, makanya kalau lihat muka itu jangan cemberut terus. Jangan hanya mikirnya cuan terus. Lihat masalah tetap saudara harus yakin. Mengalami masalah, menemukan keadaan yang tidak baik. Tetap optimis dalam hidupmu. Amin. Karena identitas Allah itu ada di dalam saudara dan saya. Jangan cepat menyerah, apalagi mengeluh. Karena Tuhan yang saudara sembah di dalam Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah sedikit pun sampai hari ini. Tapi seringkali ketakutan, kegelisahan itu mengganggu konsep kita tentang Tuhan kita. Pikiran kita mulai berubah, fokus kita kepada Tuhan itu mulai berubah. Contoh, ketika bangsa Israel mengalami yang namanya masalah, dia ditantang oleh Goliat. Saul mulai merasa ketakutan, Saul mulai merasa khawatir, ini jangan-jangan kita dibunuh habis. Bangsa Israel semua mungkin akan dibunuh seketika hari itu. Tapi tidak menurut Tuhan. Datang seorang yang namanya Daud. Daud orang yang tidak pernah pegang senjata untuk bertempur.
Bukan orang yang gagah perkasa secara prajurit. Dia orang yang biasa. Dia hanya bertemu dengan beruang. Dia hancurkan dalam nama Yesus. Dia melakukan dengan kekuatan kuasa Allah di dalam tangannya. Saudara lihat. Ketika dia melihat Goliat, karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia bilang, hari ini juga aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Segala barisan Israel yang kau tantang. Identitasnya jelas. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, yang ngomong dalam mulut kita yang keluar, Tuhan sekalipun hari ini aku belum ditolong, aku tetap percaya kepada engkau. Identitas kita harus membuat kita seperti itu. Tapi seringkali kita lupa siapa kita hari ini. Makanya kita lebih terlena ketika kita mengalami sesuatu, kita lebih mengurung diri, lebih takut, lebih melihat ketakutan lebih besar dari Tuhan. Ketakutan itu biasa untuk melatih mental kita supaya kita maju bersama dengan Tuhan. Akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Secara ukuran sudah tidak mungkin dia bisa mengalahkan. Secara pengalaman dia terbatas. Tapi dengar baik, bukan karena pengalaman, bukan karena kekuatanmu, tapi justru tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan berperang menggantikanmu. Sekarang pertanyaannya, semua orang mengalami masalah. Tapi berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetap hatinya melimpah dengan syukur? Belum tentu, karena itu perlu dipertahankan. Ada seorang ayang ketemu saya kemarin di Tanjung Pinang, saya ketemu, dia duduk, umurnya 91 tahun. Di sini ada 91? AI, saudara. Jadi saya beli nasi ayam. Di situ kan kampung Chinatown juga. Jadi saya beli nasi ayam, saya ketemu, Oma itu kok gesit, saudara? Kalau 91 seharusnya sudah di kursi roda kan. Tapi saya lihat kok dia jalannya semangat, dia jalan ke sana sambil ketemu saya. Dia bilang, kalau kamu mau hidup sehat, kurangi makan yang bersantan. Di sini masih suka santan? Loh, AI ini ngomong ke saya, umurnya 91. Dia bilang, kamu kalau mau umur panjang, hindari makanan yang bersantan. Oh gitu ya Oma ya? Iya, kemudian jangan stres. Di sini banyak orang yang stres. Loh, umurnya 91. Bagaimana dia mempertahankan hidupnya, itu juga pergumulan. Gak gampang. 1 tahun demi 1 tahun yang seharusnya mungkin dia ada di tempat pembaringan yang mungkin tidak bisa bergerak lagi. Tapi dia masih berdiri kuat. Dan bahkan dia menasihati saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya bilang ini juga penting. Kadang kita hamba Tuhan pun perlu dinasihati oleh orang lain. Karena kita terbatas, kita butuh orang lain. Karena lewat orang lain kita menjadi kuat di dalam dia. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat saudara ini, kemudian apa yang kedua? Menurut kata Alkitab saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12-13 dia bilang identitas kita hari ini sebagai anak Allah. Amin. Tadi sebagai ciptaan, sekarang sebagai anak Allah. Berarti ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara dan Tuhan. Dekat kan, anak kan. Kita kan panggil Tuhan kita siapa? Bapak. Kalau yang sebelah kita panggil om kan? Nah, kan? Ada om kan? Kalau kita Bapak. Berarti hubungan kita dengan Tuhan dekat gak? Dekat. Tapi kenapa engkau merasa jauh dari Tuhan? Coba tanya saya dekat enggak nih sama Tuhan? Loh yang kamu ngomong tiap hari masalah yang kamu ngomong. Bukan nama Tuhan yang kamu ceritakan. Yang kita besarkan bukan nama Tuhan, tapi masalahmu. Coba kita koreksi hidup kita hari ini. Yang kita besarkan setiap hari itu nama siapa dalam hidup kita? Nama masalah kita? Nama pergumulan? Nama pacar kita mungkin? Yang lagi putus? Lagi stres? Atau mungkin yang ditinggal hutangnya, dilari uangnya. Itu yang dia ngomong sepanjang waktu. Yang harus kita besarkan itu nama Tuhan kita. Jangan saudara besarkan nama penyakitmu. Nama kelemahanmu. Besarkanlah nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dia bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. The power. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Jadi kalau hari ini saya ada, berarti hidup Tuhan itu ada di dalam aku.
Karena benih yang ada padaku, itu benihnya datang dari sorga. Jadi kalau saudara alami masalah, jangan mengeluh dulu dong. Datang sama Tuhan, terima kasih. Kalau aku lemah hari ini, aku percaya besok pasti aku kuat. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Kemudian saya akan ajak untuk kita lihat tentang tema khotbah yang saya mau sharing hari ini. Di dalam Efesus, kita lihat. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perlu diketahui saudara, roh yang membuat orang jauh dari Tuhan, itu adalah roh pendurhaka yang hari ini sedang bekerja. Membawa orang untuk tidak setia dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kita sudah ada di akhir zaman. Makanya gembala senior selalu mengingatkan, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan menurut Amsal itu menjauhi kejahatan. Tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kegelisahan. Tapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan. 3 ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Seperti mereka yang lain. Kenapa saudara dimurkai? Karena natur manusia yang lahir dari perempuan dan laki-laki itu bawaannya dosa. Karena kita lahir dari benih Adam. Kalau kita lahir dari benih Adam berarti bawaannya dosa. Otomatis orang kalau benci bisa muncul bencinya. Orang marah itu sudah otomatis karena benih dosa itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Makanya kenapa perlu karakter Kristus itu ada di dalam kita. Supaya dia mengolah, dia mengubah konsep tentang mengasihani diri sendiri. Hidup dalam manusia lama menjadi manusia yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Itu maksudnya. Terus kita lihat ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Bukan nama yang lain Bapak Ibu. Nama Yesus Kristus. Jelas gak saudara? Yang tadi om gak apa-apa, kita gak usah urusin. Yang penting Bapak yang kita urusin. Dalam nama Yesus. Telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Terus kita lihat ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Bukan hanya diselamatkan. Tapi sorga disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Kurang baik apa Tuhan kita? Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian, berarti gift daripada Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini menjadi orang percaya, itu bukan usahamu, tapi itu pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Itu artinya grace. Kasih karunia itu artinya sesuatu yang diberikan kepada kita, yang sepantasnya kita tidak layak untuk terima, tapi kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu arti kasih karunia. Terus kita lihat ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang terakhir 10. Karena kita ini, sama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan begitu indah dan begitu jelas. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat di slide yang berikutnya. Yang pertama saudaraku,
Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu menjelaskan tentang identitas lama kita. Karena tadi dari awal saya bilang, manusia lahir karena benih dosa. Atau natur dosa itu melekat sama saudara dan saya. Makanya orang ketika lihat buat salah, bisa emosi nggak? Itu naturnya kita. Kalau orang yang menjelekkan saudara, saudara kemudian mau balas orang itu, saudara kalau untung saya bertobat. Kalau tidak tak templak dia. Ada nggak itu? Oh ada, banyak Pak. Di luar sana ya? Nggak, di gereja juga banyak. Oh nggak ada? Nggak ada. Tapi nggak ngaku. Jadi identitas lama kita itu masih melekat. Nah kalau kita lihat di situ, identitas lama atau hidup lama kita itu masih ada. Makanya kenapa kita selalu diingatkan tentang mega project merendahkan diri. Supaya itu melatih kita mengingat terus. Karena ketika kita hadapi hidup, tidak mungkin tidak kita akan terus bereaksi yang mungkin tidak sesuai. Itu bisa terjadi. Tapi ketika kita ingat firman dan ajaran Kristus ini, maka kita akan menjadi orang yang bisa menguasai diri kita. Paling tidak sedikit ingat. Ayat 1, coba kalau kita lihat saudara gambar ini. Jadi ketika manusia lama kita ada, kita harus sadar bahwa kita lagi dirantai, kita lagi terikat dengan dosa itu. Sehingga kita merenung, kita mulai memikirkan diri kita bagaimana solusi jalan keluar. Tidak ada yang bisa tolong. Tidak ada yang bisa membebaskan kita. Akhirnya apa? Neraka. Iblis selalu cenderung membujuk, kalau kita lihat Hawa, selalu dibujuk itu dengan sesuatu yang dilihat awalnya. Kemudian timbul keinginan. Dan pada waktu keinginan itu dibuahi, akhirnya berakibat satu keputusan untuk mengambil. Itu akibat dosa. Dan kita tahu bahwa ketika Hawa makan dan Adam, matanya terbuka, ternyata dia berdosa. Orang itu menyesal setelah dia melakukan kesalahan. Tidak mungkin orang itu sebelum melakukan dia menyesal. Betul nggak Bapak Ibu? Ini masuk akal nggak? Orang menyesal itu ketika dia sudah melakukan sesuatu. Tidak mungkin sebelum dia melakukan dia menyesal. Nggak ada itu. Tidak ada itu. Makanya hari ini kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan dulu. Makanya ketika gereja ini mengajarkan tentang mega project karakter Kristus, itu sebenarnya bagian daripada Tuhan lagi mendidik kita, membawa kita dalam satu generasi yang hidup seturut dan menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak mudah. Saya ingat saudara, kalau ke Singapura ini masalahnya berat saudara. Saya kalau ke tempat lain tuh rasanya enak, tapi saya kalau datang ke sini selalu berteman dengan orang yang di office. You know office? Karena dia kangen sama saya. Jadi mau ketemu terus. Ya kita ngobrol dulu baru dia suruh saya masuk. Oh ya kita udah teman lama ya. Udah dari dulu makanya jadinya gitu. Jadi suasana hati tuh di atas kapal. Aduh Tuhan ini gimana Tuhan. Tuhan tolong. Aku mau melayanimu. Masa kok jadinya seperti ini terus. Dan saudara tahu apa yang terjadi tadi? Waktu saya jalan, kok enak loh Tuhan. Yang tadi tuh hati tuh lagi, duh Tuhan ini lolos gak? Ini office gak lagi Tuhan? Iya benar saudara, betul. Itu sampai kepikiran tuh rasanya mumet. Nanti khotbah gimana Tuhan? Gak mungkin Tuhan kalau hatinya gak beres. Tapi saudara lihat setelah melewati ya imigrasi Tuhan. Gak ada yang lihat saya saudara. Saya bukan suruh Tuhan butakan mata mereka saudara. Bukan. Karena saya terlalu hitam gak dilihat saudara. Bukan. Enggak. Saya gak suruh Tuhan butakan mata mereka. Tapi Tuhan tolong saya hari ini. Kalau boleh semuanya berjalan dengan smooth. Itu betul saudara. Waktu saya kasih masuk tuh. Kok gak masuk ya? Tarik lagi saudara. Taruh lagi. Waktu tarik. Aduh tanda silang Tuhan. Aduh ini Tuhan. Jangan-jangan ini tanda-tanda yang sudah gak bagus ini Tuhan. Jadi saya taruh lagi paspor saya. Kemudian dia suruh tarik. Pintu terbuka. Kemudian lihat matamu di situ. Taruh tangan. Pintu terbuka. Haleluya. Eng masuk saudara. Jadi masuk. Makanya saya tadi kasih tahu Ibu Ivon. Itu karena doa-doa kita. Oh puji Tuhan. Ternyata banyak yang berdoa buat saya. Jadi saya aman. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Kalau kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, masalah boleh ada, tapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Jangan cepat putus asa. Tetap berjuang, tetap yakin. Hari-hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan selalu tentang mega project. Kadang orang bilang ini gereja mega project. Bukan. Saya bisa ada sampai hari ini karena ajaran itu. Walaupun kami tadi disebut sebagai panti asuhan gak apa-apa. Tapi setia sampai hari ini. Bahkan sekarang sudah ada gereja di Tanjung Pinang. Gereja di Batam. Kalau kita gak setia, kita tidak jaga identitas kita di dalam Tuhan, hari ini kita jadi orang yang terhilang. Amin. Mau saudara? Kita lihat saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang benar sekalipun saudara berbuat baik. Tanpa imanmu kepada Yesus di hadapan Tuhan, nothing. Tanpa imanmu dan ajaran Kristus ada di dalam hidupmu, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau beriman kepada Tuhan, engkau wajib hidup dan berbuat baik. Dan itu ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan. Terus kita lihat slide yang berikutnya. Mari Bapak Ibu. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, itu bicara tentang identitas baru atau hidup baru kita. Makanya saudara, ketika orang percaya kepada Yesus, Tuhan melepaskan segala rantai yang mengikat dia. Jadi saudara punya masalah, pergumulan apapun itu, ketika engkau datang kepada Tuhan, saudara tidak perlu minta supaya rantai itu langsung dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan yang putuskan, bukan kita. Bukan menurut selera kita, bukan menurut waktu kita, tapi menurut waktunya Tuhan. Tapi susah Pak, terlalu lama. Saudara itu kalau tanam pohon mangga, saudara mana mungkin suruh dia cepat berbuah. Kan prosesnya ada, betul nggak saudara? Saudara harus sirami, saudara harus pupuki, saudara harus bersihkan setiap tanaman pengganggu. Dan itu tidak mudah, dan itu berjalan harus konsisten. Harus terus-menerus diperhatikan, dilihat. Kemudian saudaraku, saudara menjadi orang yang terus bertanya, kapan ya? Tapi kan tidak mungkin hari itu terjadi. Ini juga sama dengan ketika kita beriman kepada Tuhan. Kadang kita mau sesuatu jadi menurut kita, tapi Tuhan bilang, tunggu nak. Aku punya waktu yang terbaik bagimu. Jangan menurut selera, tapi menurut tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan membebaskan kita, tujuannya apa? Supaya dia membawa kita ke sorga. Yohanes 14 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, jangan gelisah hatimu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Jadi artinya bukan hanya Tuhan itu mau kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita memberi hidup kita untuk hidup di dalam ajarannya, maka hasil daripada didikan Tuhan ini membawa kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Saudara mau di bumi apa di sorga? Saudara, ada cerita lucu saudara. Ada seorang pemabuk saudara. Hidupnya gak benar, luntang lantung saudara. Tapi dia mau pengen ke sorga. Enak sekali saudara. Padahal kan grace, kasih karunia itu pemberian Allah. Itu diberikan kepada mereka yang memang sama seperti apa yang Tuhan, bukan menurut keinginan orang itu. Kalau semua orang mau ke sorga, suka-sukanya, pokoknya yang penting menurut saya enak saja, menurut daging saudara. Tidak mungkin hal itu bisa terjadi di sorga. Sampai satu ketika saudara, orang pemabuk ini, orang yang ini, dia meninggal. Malaikat bawa dia saudara. Kan dia mau ke sorga. Langsung bawa ke sorga. Wah dibilang ini gak cocok. Malaikat kamu salah malaikat. Ini bukan tempatnya. Aku gak biasa hidup seperti ini. Jadi dia dibawa, dia gak mau saudara ada di situ. Karena memang kebiasaannya itu tidak sama dengan yang dia lihat di sorga.
Akhirnya dia minta malaikat untuk bawa dia ke tempat lain. Wah, ketika dia lihat saudara, wah api menyala. Tapi ada orang mabuk, orang ini buat dia suruh, ini tempat saya. Dibuanglah dia ke neraka. Saudara ngerti nggak ilustrasi ini? Tidak mungkin sorga itu akan menjadi bagian kita kalau kita tidak hidup sesuai dengan ajaran sorga. Nggak mungkin. Sama seperti seorang pemabuk ini. Dia menuntut mau ke sorga. Tetapi ketika dia ditunjukkan sorga, dia bilang itu bukan tempat saya. Tempat saya itu di situ yang ada mabuknya. Tuhan tahu nggak kita orang yang berdosa? Tahu. Tapi kasih karunia-Nya membawa kita untuk dipulihkan dari berdosa menjadi orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Dia bilang karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil kekuatanmu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi identitas kita dibaharui ketika Kristus itu ada di dalam kita. Makanya hari ini perlu kita jaga identitas kita di hadapan Tuhan. Ada nggak yang mengganggu identitas? Ada. Banyak yang mengganggu komitmen kita. Kita bisa berubah kalau orang ajak ke sini, ajak ke situ. Kita bilang aduh lebih daripada saya nggak jaga perasaannya ya udah saya ikuti. Nggak bisa begitu. Kalau saya tidak. Saya dari awal langsung ambil komitmen. Sekali saya ada di gereja ini, saya tetap akan setia sampai Tuhan panggil saya. Saya tetap akan belajar setia dari 97. Ikut beliau sampai hari ini. Saya tidak berubah setia. Saya tetap siap komandan. Apapun yang terjadi, saya tetap belajar untuk menjadi orang yang bisa melayani Tuhan. Bukan untuk manusia disenangkan, tapi Tuhan dipermuliakan. Tidak gampang, karena waktunya panjang. Disakiti iya, mengalami tekanan iya. Tapi bagi saya, identitas saya sebagai milik Tuhan harus saya tunjukkan. Kesetiaan itu akan membuktikan bagaimana Tuhan ada di pihakmu. Terus kita lihat slide yang berikutnya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ya saya janji gak lama saudara. Hidup di dalam panggilannya. Untuk apa Tuhan rubah kita menjadi orang ini dibaharui? Hanya senang-senang saja dengan apa yang kamu dapat baik dari Tuhan. Gak cukup. Saya diberkati luar biasa Pak. Saya bilang wah dari satu mobil menjadi mobil yang baru Pak. Yang gak ada helikopter jadi ada helikopter Pak. Jadi saya kemana-mana tuh mudah gampang daripada orang macet. Saya langsung dibawa langsung ke tempatnya. Saudara bangga dengan itu. Nah, seringkali orang berdoa kepada Tuhan minta disembuhkan. Tapi harus ada tanggung jawab lain. Setelah saudara disembuhkan, apa yang harus saudara lakukan untuk Tuhan? Ada orang yang minta supaya diberkati kesehatannya. Tuhan kasih dia kesehatan dan kesembuhan. Pertanyaan yang berikutnya. Untuk apa dengan kesembuhanmu ketika engkau dapat dari Tuhan? Ini nextnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kadang orang hanya cukup sampai setelah dia disembuhkan. Dia lupa bahwa tanggung jawabnya lewat kesembuhannya. Dia harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan salah pilih. Kadang pilihan itu juga bisa membawa kita keluar daripada rencana Tuhan. Lot bersama dengan Abraham. Dia tahu Abraham itu seorang pendoa. Dia tahu Abraham itu seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dia tahu Abraham itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa dia salah pilih? Dia bukan orang biasa, ponaan. Ponaan ini berarti tinggal dekat dengan pamannya. Dia makan apa pasti ponaannya makan. Dia kemana bawa ke mall pasti ponaannya ikut. Dia ke gereja pasti ponaannya ikut ke gereja. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan pilihan itu berbeda. Pilihan itu akan menentukan hasil akhir dari hidup kita. Saya ingat satu peristiwa. Beberapa tahun kemudian yang lalu. Ada orang yang loncat dari Marina Bay Sands. Lantai 52. Dia kasih tinggal puluhan dolar sing. Kemudian ketika lihat dekat kolam renang hancur. Dia memilih. Karena dia sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi. Dia bilang lebih baik bunuh diri. Semuanya selesai. Enggak. Bukan selesai. Buat masalah baru. Nanti yang tukang pel itu jadi repot saudara. Dia pel itu darah-darah kan jadi masalah. Lama-lama orang gak mau ke hotel itu karena ada orang mati di situ. Kan bisa begitu. Jadi menimbulkan masalah yang baru. Jadi jangan pernah berpikir saudara melakukan kesalahan. Menganggap itu selesai. Tunggu dulu. Orang lain juga bisa mengalami masalah dari akibat yang kita berbuat. Perlu kita ingat itu Bapak Ibu.
Halo? Masih ada Tuhan di sini? Saudara serius sekali, saya ketakutan di sini. Bercanda, saudara. Jadi ketika orang dibaharui hidupnya di dalam karakter Yesus itu, hidupnya dibaharui, senyumannya pasti beda dong. Ya kan? Walaupun cuannya kurang. Happy Pak. Walaupun hari ini kurang pendapatannya, nggak apa-apa, dia happy. Karena dia tahu yang membuat sukacita bukan apa yang dia dapat, tapi apa yang ada di dalam dia. Haleluya. Amin. Wah, saya lihat ini mulai Roh Kudus bekerja. Kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Melakukan pekerjaan baik. Panggilannya. Untuk apa? Menjadi murid Kristus. Mau diajar. Yang kedua, menjadi pelaku firman atau menjadi teladan. Orang dengar baik, tahu baik. Tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menjadi pelaku dari firman itu. Banyak orang pintar berbicara firman, tapi disuruh pergi misi, belum tentu mau. Padahal Yesus bilang di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan bagimu. Kan hari ini kalau kita ajarkan mega project itu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi nggak salah kalau hari ini kita melakukannya. Amin Bapak Ibu. Makanya hari ini orang dibuat setan itu untuk nyaman di gereja. Sudah tidak mau lagi bergerak untuk menolong orang, membantu orang. Jadi dia hanya diam di tempat, makanya dikasih fasilitas yang mewah, gedung yang besar. Kalau kami tidak. Kami sekalipun di Tanjung Pinang gedungnya lebih besar dari ini. Tapi pekerjaan misi tetap jalan. Yang paling hebatnya ladies-ladiesnya itu. Kita baru pulang kasih jeruk di setiap rumah ada di satu pulau. Saya juga termasuk, saudara. Kadang saya dorong kereta juga. Gak apa-apa. Dari pintu ke pintu. AI yang umur tua rambutnya itu yang kita datangi. Ada yang mau didoakan, kita doakan dari rumah ke rumah. Kita tidak berhenti bergerak sampai hari ini. Makanya kenapa ada grow up sekarang ini. Sudah 2 kali ibadah. Ladiesnya sekarang pisah dia jadi 2. Komsel oke-nya itu pisah jadi 3. Sekarang mau jadi 4 wilayah. Dari mana kalau Tuhan tidak bekerja? Tuhan melihat ada kirbat yang baru, hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau sebagai ciptaan yang baru, hidup dalam panggilannya. Maka lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Kita tidak cukup hanya melayani. Tapi berbuat sesuatu dalam pelayananmu. Supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Supaya menunjukkan identitas kita benar di hadapan Tuhan. Aku milik Tuhan. Aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hiduplah di dalam identitas yang benar. Bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satu hati kita berdoa. Haleluya, haleluya.